Dan untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Johannes Joko dan pakar politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin. Selamat sore, Pak Johannes. Pak Ujang. Selamat sore, Bang Pak Davi Davi, dan selamat sore Pak Joko. Ujang. Selamat sore, Bapak-Bapak. Saya ke Pak Johannes terlebih dahulu. Pak Johannes, Iya. latar belakang ketika Presiden menyampaikan permohonan maaf dalam pidatonya, ini seperti apa sebenarnya? Iya, pidato ini kan dilaksanakan di pidato kenegaraan 16 Agustus 2024 yang sebenarnya ini adalah momen rutin Presiden sebagai kepala negara menyampaikan pidato capaian kinerja dan bagaimana pesan-pesan kebangsaan kepada bangsa ini. Tetapi pada pidato 2024 ini kan menjadi sesuatu yang istimewa karena ini adalah tahun terakhir beliau untuk bisa memimpin bangsa ini di tahun terakhir ini begitu, Mas. Nah, dalam ini jadi pidato hari ini itu bukan hanya pidato 1 tahun, tetapi pidato bercerita tentang perjalanan 10 tahun. Nah, apa yang melatar belakangi ya tentu dari apa yang sudah beliau lakukan selama 10 tahun, Bapak Presiden Jokowi itu melihat bahwa segala hal sudah coba beliau lakukan begitu. Bahwa dalam banyak hal yang beliau lakukan itu tentu sangat jelas sekali beliau menyampaikan tentu ada pihak-pihak yang mungkin dikecewakan, ada pihak-pihak yang mungkin tidak tercapai impiannya, kemudian ada pihak-pihak yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang diputuskan ya, dan ini akhirnya menjadi sesuatu yang ya hal yang membuat hubungan menjadi tidak sinkron gitu, tidak baik ya. Beliau sebagai wujud ya Mas, wujud kesadaran beliau sebagai manusia itu pada level kesadaran tertingginya. Kalau manusia itu level kesadaran tertinggi itu bisa melakukan introspeksi dan melakukan otokritik untuk dirinya sendiri, dan inilah yang dilakukan oleh Bapak Presiden. Jadi kalau saya melihat apa yang disampaikan Bapak Presiden itu sebenarnya sebuah catatan reflektif beliau begitu dari perjalanan, bahwa dari gesturnya, dari wajahnya yang tadi muncul begitu. Anda Mas Davi kan melihat tadi ada sedikit jeda waktu beliau menahan itu, kami yang sehari-hari dengan beliau mengerti begitu itu, kami tahu bahwa ini ada satu perasaan emosional yang coba beliau tahan begitu dalam mengungkapkan permintaan maaf. Dan ini adalah satu contoh teladan sebuah adab etika kepemimpinan, karena seorang pemimpin bagaimanapun usaha sekeras apapun pada titik tertentu tentu ada hal-hal yang memang tidak bisa memenuhi semua pihak ya. Satu hal ujung dari ini adalah beliau menyampaikan permintaan maaf. Dan permintaan maaf itu diucapkan bukan hanya sekali pada pidato kali ini. Catatan kami beliau menyampaikan 4 kali begitu, Mas. Jadi ini bukan sekedar ucapan tentang rasionalitas gitu, tapi ini ucapan tentang sebuah rasa dari seorang pemimpin, karena bagaimanapun di awal pidato tadi beliau menyampaikan energi yang beliau miliki. Pak Presiden punya energi, ini adalah energi itu adalah energi rakyat Indonesia begitu. Baik, saya ke Kang Ujang. Kang Ujang, dari perspektif Anda, siapa yang pihak-pihak yang dimaksud dikecewakan dalam permintaan maaf Presiden Joko Widodo, Kang Ujang? Ya, kalau saya sih melihat karena secara umum menyebut seluruh rakyat Indonesia, ya artinya mungkin ada masyarakat yang masih miskin, yang belum dientaskan kemiskinannya, masyarakat yang taraf hidupnya belum baik gitu ya, belum meningkat kesejahteraannya. Ada juga masyarakat yang katakanlah masih banyak yang belum sekolah ataupun dalam konteks pendidikannya masih ketinggal, mungkin juga belum terperhatikan gitu. Jadi bidang-bidang katakanlah yang menjadi hajat hidup masyarakat Indonesia, misalkan seperti kesehatan, pendidikan dan ekonomi, menurut saya itu yang menjadi penting dalam konteks pertimbangan reflektif ya dari seorang Presiden Pak Jokowi. Dan saya melihat ya ada di situ kebatinan Pak Jokowi yang memang sangat dalam ya dalam konteks meminta maaf. Dan saya melihatnya ya itu namanya juga manusia, tentu ada kesalahan. Seorang presiden dimanapun ada plus minusnya,
ada kurang lebihnya gitu ya. Tentu kekurangannya ya harus diperbaiki oleh pemerintahan yang baru. Ya kesalahannya tadi ya harus dimaafkan. Karena dalam konteks apapun seorang politisi, termasuk seorang presiden, ya itu bukanlah malaikat. Banyak kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan, minus-minus, bolong-bolong dalam konteks bisa membangun bangsa ini. Ya saya melihat ya tentu ya ada prestasi yang dibangun, misalkan jalan tol, Pak Jokowi menyinggung, dan itu kita layak berbangga ya dari Trans Jawa, gitu ya, di Sumatera, di Kalimantan, di mana itu kita menikmati itu. Tapi memang juga tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan yang tentu dalam konteks pembangunan bangsa masih belum dilakukan oleh Pak Jokowi. Ya salah satu misalkan IKN juga harus dilanjutkan oleh pemerintahan yang baru gitu. Lalu yang saya nilai ya, terkait dengan persoalan revolusi mental, itu juga menjadi penting bagaimana refleksi kita sebagai anak bangsa gitu ya. Banyak kerusakan mental yang terjadi di Republik ini di anak-anak muda gitu. Lalu juga bagaimana refleksi dalam konteks ketenaga kerjaan kurang lebih 9 hingga 10 juta milenial Indonesia menganggur. Ini kan harus menjadi bahan evaluasi bersama bahwa sejatinya kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh pemerintah Pak Jokowi ya, oleh Pak Presiden, ya tentu harus dilihat sebagai sesuatu yang objektif bahwa itulah kekurangan manusia. Sehebat apapun manusia pasti akan ada bolong-bolong itu dan tidak bisa menyenangkan semua pihak. Tetapi yang menjadi catatan saya, semua pemerintahan gitu ya, dimanapun termasuk di Indonesia, ada indikator-indikator yang bisa kita nilai gitu. Ada ukuran-ukuran yang bisa kita lihat gitu. Ini kan biar rakyat yang menilai itu, biar rakyat yang bisa membuktikan apakah memang Pak Jokowi seorang presiden yang dianggap berhasil atau tidak. Tentu rakyat yang punya penilaian itu. Dan ini terbuka dalam konteks kita sebagai negara demokrasi, ya sebagai rakyat Indonesia yang punya kebebasan untuk bisa menilai siapapun gitu ya. Dalam konteks itu kita ya senang ketika Pak Jokowi mengatakan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia gitu. Kalau saya sih mengatakannya semua pihak ya, bukan hanya kepada mohon maaf lawan politik tidak, tetapi juga kepada semua rakyat Indonesia yang memang Pak Jokowi akan selesai di tanggal 20 Oktober. Tentu ini menjadi sebuah momentum yang baik, yang positif ya di ujung masa jabatan Pak Jokowi menjelang landing di 20 Oktober nanti. Baik Pak Johannes, artinya semua pihak ini termasuk di dalamnya lawan-lawan politik, katakanlah begitu karena tahun ini tahun politik. Kemudian juga pihak-pihak yang merasa kecewa ini juga masuk di dalam permintaan maaf Pak Jokowi begitu ya? Ya betul apa yang disampaikan Pak Ujang tadi, saya sangat setuju dan saya yakin batin perasaan yang dirasakan oleh Pak Presiden adalah batin untuk meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kepada masyarakat Indonesia yang mungkin sebagian ada orang-orang yang terlupakan tidak bisa mendapatkan kartu Indonesia Pintar Plus. Ada masyarakat Indonesia yang mungkin karena kealfaan sistem pemerintahan ini dalam kepemimpinan beliau, ada yang sebagian tidak bisa merasakan BPJS kesehatan. Kemudian ada sebagian masyarakat Indonesia yang ya sekali lagi menjadi karena dampak dari pembangunan mungkin ada hal-hal yang secara keadilan dirasakan belum adil. Pada titik itulah dengan segala kerendahan hati kami merasakan sekali batin Bapak Presiden dengan emosionalnya meminta maaf itu, Mas. Karena sejatinya menurut kami inilah seharusnya adab dan budaya kepemimpinan kita ke depan adalah seperti itu. Bekerja secara maksimal, kemudian melakukan refleksi, koreksi, kemudian perbaikan. Refleksi, koreksi, perbaikan. Inilah yang harus sama-sama kita jaga dari batin ini. Bahwa misalnya ada lawan politik atau orang yang berbeda pandangan politik lalu tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden. Ya Pak Presiden sampaikan juga gitu kan, tadi jelas sekali untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, untuk semua cita-cita yang belum tergapai. Ini jelas sekali Mas semua, karena di akhir pemerintahan ini Bapak Presiden justru setelah beliau meminta maaf, beliau melihat bahwa Indonesia ini bisa maju ke depannya. Indonesia bisa maju kalau semuanya bisa melakukan persatuan, bisa melakukan kerjasama.
dan juga menjalankan keberlanjutan apa yang sudah dilakukan dan perbaikan apa yang kurang. Baik. Itulah yang ajakan dari Bapak Presiden begitu, Mas. Baik. Bisa juga kita artikan bahwa permohonan maaf yang disampaikan Presiden Jokowi mencerminkan bahwa pemerintahan ini harus berlanjut siapapun pemimpin berikutnya termasuk Presiden terpilih Prabowo Subianto, dan memang masyarakat Indonesia juga harus mendukung siapapun yang akan memimpin bangsa Indonesia ke depannya begitu ya. Terima kasih Pak Johannes Djoko sudah bergabung bersama kami. Kang Ujang juga terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Anju Sore. Selamat sore. Terima kasih Mas Davi.